Eh, Sebelumnya minta maaf ya kalau jadwal saya agak tergeser sedikit karena berbagai halangan. Saya juga kemarin masuk rumah sakit dan pada malam hari ini saya akan mencoba menyampaikan yang menjadi bagian saya pada resensi buku di Etika Terapan. Tugas resensi buku, mata kuliah Etika Terapan. Nama Miharap Zega, dosen pengampu Dr. Agus Slamet, MPH, identitas buku. Judul buku Etika Terapan, penulis buku Norma L. Geisler, edisi buku kedua, cetakan 2017, penerbit literatur Saat. ISBN 9799532086, halaman yang diresensikan 238 sampai 263. Adapun judul yang saya bahas di resensi buku ini yaitu hukuman mati. Rehabilitasionisme tidak ada hukuman mati bagi kejahatan apapun. Pendukung pandangan ini adalah orang Kristen dan juga non-Kristen. Mereka yang mencari pendukung Alkitab untuk pembenaran. Kita harus berusaha memperbaiki penjahat, bukan menghukumnya, atau setidaknya bukan dengan hukuman mati. Sedangkan pandangan Alkitab untuk rehabilitasionisme ini ialah para pendukung rehabilitasi Kristen merujuk kitab suci untuk mendukung sikap mereka, dan berikutnya merupakan ringkasan pandangan Alkitab yang mereka ini pandangan mereka. Sekalipun pemikiran mereka dapat diterapkan lebih luas pada tindak kriminal secara umum, secara khusus ini dapat diterapkan untuk hukuman mati. Hukuman mati dihapuskan oleh hukum Musa. Ada pendapat bahwa hukuman mati adalah bagian dari sistem hukuman Perjanjian Lama. Yang dihapuskan Kristus secara khusus ada keberatan yang diajukan saat Yesus menolak prinsip Musa mata ganti mata. Jadi tidak ada satupun yang harus diperhatikan. Yesus menghapus hukuman mati terhadap perzinaan. Salah satu kejahatan yang layak mendapatkan hukuman mati dalam Perjanjian Lama adalah perzinaan. Tetapi ada pendapat bahwa Yesus membatalkannya ketika dia berkata kepada wanita yang kedapatan berzina untuk pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Dalam 1 Korintus pasal 5, hanya pengasingan dari gereja, bukan eksekusi dari negara yang dianjurkan Paulus atas kasus amoralitas besar di sana. Kain tidak dijatuhi hukuman mati. Hukuman mati tidak selalu dijatuhkan atas kejahatan-kejahatan besar. Kain membunuh Habel, dan sekalipun begitu, Allah memberikan suatu tanda kepada Kain dan melindungi nyawanya dari siapapun yang akan membalas dendam padanya. Daud juga tidak menjatuhkan hukuman mati. Daud melakukan dua kejahatan besar, yaitu perzinaan dan pembunuhan, dan dia tidak dijatuhi hukuman mati. Kebanyakan kaum rehabilitasionis Kristen mengakui bahwa hukuman mati ada kalanya digunakan dalam Perjanjian Lama, tetapi mereka sangat yakin bahwa kalaupun ada hukuman mati sebelum Kristus, hukuman tersebut tidak ada lagi sejak saat itu. Maka dia makal mungkin ngeliat apa itu. Oh iya. Maka dia telah mengambil alih hukuman mati untuk semua orang dipandang dari penderitaan ini. Hukuman yang dialaminya bagi semua orang. Seharusnya tidak ada lagi hukuman mati bagi siapapun.
Evaluasi dari sudut pandang Alkitab. Inti dari hukuman mati dimanifestasikan dalam kematian Kristus yang dihukum sebagai yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Meskipun ada harapan bahwa orang-orang yang melakukan jenis kejahatan non hukuman mati bisa diperbaiki sesudah dipenjarakan. Ini bukanlah tujuan utamanya, karena tindak pembunuhan menuntut hukuman mati. Tidak ada kesempatan untuk perbaikan. Yang ada hanyalah hukuman adil. Dan satu-satunya hukuman yang adil karena tindak pembunuhan adalah si pembunuh menyerahkan nyawanya sendiri. Hukuman mati sudah ada sebelum hukum Musa. Hukum Musa digenapi oleh Kristus, tetapi hukuman mati bukan khas hukum Musa. Allah menetapkan hukuman mati bagi semua manusia pada zaman Nuh, jauh sebelum Musa memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel. Hukuman mati bukan hanya dilaksanakan sebelum hukum Musa, melainkan juga terus dipraktikkan sesudah zaman Musa. Jadi hukuman mati tidaklah terbatas pada hukum Musa ataupun terhapus dengan hukum Musa. Memang benar sebagian orang Kristen benar-benar mendukung sikap bahwa pemerintah harus mempraktikkan hukuman mati untuk semua kejahatan agama dan moral yang disebutkan di dalam perjanjian lama. Namun, hanya karena orang menolak hukuman mati bagi kejahatan-kejahatan tidak besar, bukan berarti kita harus menolaknya untuk kejahatan-kejahatan yang besar, yang lebih besar. Tanggapan Yesus terhadap wanita yang berzina tidak mencabut kembali hukuman mati. Sikap Yesus yang mengampuni wanita yang kedapatan berzina bukanlah bukti bahwa dia menolak hukuman mati, dan ini karena sejumlah alasan. Pernyataan Yesus pergi dan jangan berbuat dosa lagi bukan merupakan deklarasi yang membatalkan hukuman mati, melainkan menyatakan pengampunannya atas dosa. Hukuman Kain secara tidak langsung mengandung hukuman mati. Ada alasan yang tepat mengapa dia tidak dijatuhi hukuman mati. Mengingat keadaan-keadaan khusus ini, Allah sendiri menggantikan hukuman mati Kain, tetapi bahkan di dalam perlindungan Allah atas diri Kain terkandung hukuman mati di dalam kata-kata akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Bagi siapapun juga yang akan membunuh Kain. Kain sendiri tampaknya menantikan hukuman mati ketika dia berkata, barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku. Jadi, jika kasih dan hukuman mati terpisah satu sama lain, maka pengorbanan Kristus merupakan kontradiksi. Kasih dan hukuman bukan hanya sejalan, melainkan prinsip yang ada di balik hukuman mati juga adalah prinsip yang menjadikan salib itu diperlukan. Itulah yang membuat hukuman mati perlu dijatuhkan untuk kejahatan besar. Maka hukuman mati meningkatkan nilai kehidupan, bukan menurunkannya. Hukuman mati masih diperintahkan dalam perjanjian baru setelah peristiwa salib. Seorang Kristen yang melakukan kejahatan besar bisa mendapatkan pengampunan, tetapi tidak dapat berharap terhindar dari hukuman yang setimpal. Dan hukuman yang sesuai karena mencabut nyawa orang lain adalah menyerahkan nyawanya sendiri. Oke, kesimpulannya, ada 3 pandangan dasar mengenai hukuman mati yang dianut orang Kristen: rehabilitasionisme, rekonstruksionisme, dan retribusionisme. Rehabilitasionisme menentang hukuman mati atas kejahatan apapun, sedangkan rekonstruksionisme menuntut hukuman mati atas semua kejahatan besar, baik moral maupun agama. Sedangkan retribusionisme berpendapat bahwa hukuman mati sesuai untuk sejumlah kejahatan, yaitu kejahatan-kejahatan besar. Rehabilitasionisme didasarkan pada pandangan keadilan yang berhubungan dengan perbaikan. Terima kasih.
Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang topik ini, hukuman mati. Ya, dipersilakan. Mungkin ada yang mau nambahkan ataupun ada yang mau menyangga. Saya, Bu. Ya, Saya mau bertanya, Pak. iya Bu. Silakan. Silakan. Ya, baik, Bu. Beberapa tahun lalu kan, Saudara Mei kan lagi membahas nih hukuman mati. Beberapa tahun lalu di Indonesia, bagi pengedar narkoba, ada beberapa dari dalam negeri maupun luar negeri yang diberlakukan hukuman mati. Bagaimanakah tanggapan Saudara mengenal hal itu? Apakah boleh? Terima kasih. Oke, menurut saya sendiri, seperti yang sudah disampaikan tadi, menurut dari pandangan Alkitab sendiri, bahwasannya memang manusia itu ketika dia sudah, kalau kita bahas tentang hukuman kasih Kristus, bahwasannya dia memang tetap mendapatkan pengampunan. Cuman, dia tidak bisa lari dari hukuman matinya. Ya, dia tetap mendapatkan hukuman yang setimpal ataupun yang adil terhadap perbuatan yang sudah dia lakukan. Oke, tapi kan itu hukuman manusia, bukan hukum Allah. Apakah yang misalnya memberikan hukuman itu berdosa di hadapan Tuhan karena dia telah mencabut nyawa manusia? Bukankah Tuhan itu adalah hakim yang adil? Oke, berarti ini kalau berbicara hukuman di luar, berarti sebenarnya kalau kita bilang mereka sewenang-wenang untuk mencabut nyawa seseorang, tidak. Tetapi apa yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab mereka melakukan keadilan, ya mereka harus melakukan apa yang menjadi bagian mereka. Jika mereka Sekarang sudah saya mau dikasih. tanya dengan saudara penyaji, menurut pandangan penyaji sendiri, apakah itu benar? Oke, Menurut kalau penyaji menurut gimana? pandangan, Tindakan kayak gitu benar? gimana? Menurut pandangan penyaji sendiri, apakah itu benar mengambil tindakan seperti itu? Oke, tadi kan seperti yang Ibu Niar sampaikan tadi, kan tentu dia ini contohnya dia kedapatan nih bersalah dan dia sudah dilakukan, tentu dia tidak sewenang-wenang langsung dihukum mati gitu loh atau ditembak mati. Tentu dia melewati dulu persidangan ataupun tahap demi tahap sehingga dia diputuskan untuk hukuman mati. Nah, menurut pandangan saya sendiri itu salah atau tidaknya, bisa kita bilang di sisi lain kalau kita sampaikan dalam, kalau kita lihat dari kasih Allah itu memang bisa kita katakan tidak sewajarnya ataupun eh, gimana ya bilangnya, ataupun bisa dibilang tidak ada kasih di dalam itu. Nah, tetapi kalau kita melihat dari pandang sudut tentang hukum, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang hakim itu, ia harus melakukan. Apa yang menjadi tanggung jawabnya, melakukan apa perbuatannya, dan ia pun harus melakukan hukuman yang seadil-adilnya. Ia tidak bisa membela tanpa dengan hanya mengatakan, oh kita mengasihi dia. Tidak. Jadi itu tidak kita katakan 100% salah ataupun kita juga tidak mengatakan itu tidak benar. Karena ia melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Ya, bagaimana Ibu Dahi?
Berarti saudari membenarkan ya tindakan seperti itu ya? Kalau kita bilang membenarkan tidak, saya bukan membenarkan, tetapi nyatanya seperti itu. Contohnya, seperti Ibu nah, diberikan suatu tanggung jawab untuk mengajar nih, mendidik anak-anak. Nah, ketika anak itu salah, apakah ibu tidak mengambil kebijakan di hal itu? Apakah ibu membiarkan? Ya, begitu juga dengan seorang hukum ini tadi. Ya, ia tidak sewenang-wenang, oh nggak apa-apa deh, ya udah dia nggak usah dihukum mati, nggak bisa. Semua sudah sesuai dengan prosedur yang ada, yang tertera dengan Undang-Undang Dasar. Tapi menurut saya ini masih bertentangan ya dengan hukum Taurat yang keenam, jangan membunuh. Yang bagian mana itu, Bu? Bagian membunuh bagaimana? Apakah itu tidak bertentangan dengan hukum Taurat yang keenam, jangan membunuh? Oke, kan kita sudah sampaikan tadi seperti yang saya ulang dari awal tadi, Bu. Jadi kalau kita ikuti tadi sebenarnya pandangan rehabilitasionisme, tidak ada hukuman mati bagi kejahatan apapun. Tetapi lewat pandangan Alkitab, berarti ini kayak bisa kita bilang tidak bisa disejalankan gitu loh. Kita tidak bisa sejalan dengan hukuman negara dengan isi Alkitab itu sendiri. Ya, contohnya ibaratnya kemarin, ini contoh ya, si Pak Sambo lah ya. Nah, mungkin sampai sekarang masih belum dijatuhkan hukuman mati, tapi ia melewati berbagai tindak lanjutan terhadap kesalahan yang sudah ia buat. Ya, artinya memang tidak langsung, tapi memang kalau di dalam Alkitab mengatakan tadi jangan membunuh. Ya benar, karena kalau kita lihat pun seterusnya Kristus sudah mengampuni kita, berarti ada kasih dong di dalam itu. Nah, cuman kalau memang apa yang sudah menjadi tanggung jawab dan tugasnya seorang hakim ini di negara kita, ia tidak bisa membantah. Ia hanya menjalankan tugasnya. Ya, seperti itu aja. Apakah? Oke, Bu, sama-sama. Ya, boleh saya bertanya? Ya, silakan Bu Mafis. Ya, saya tertarik juga ini tentang topik ini tentang hukuman mati karena di negara kita sendiri kan memberlakukan hukuman mati bagi mereka yang melakukan kejahatan dengan sengaja, contohnya pembunuhan berencana ya, seperti yang tadi sudah disebutkan Pak Sambo itu. Eh, yang saya agak sedikit ini apa namanya? eh, berpikir kepikiran gitu karena si pelaku ini kan notabene anak Tuhan seperti itu. Jadi kira-kira tanggapan misalnya penyaji ini melihat hal yang seperti ini, pelakunya adalah anak Tuhan ya yang mengaku percaya kepada Tuhan, terus ketika dia diadili dijatuhi hukuman mati tapi pada akhirnya kan berubah itu apa tuntutan itu. Kira-kira pandangan eh, Bang Mei Harap Sega ini dengan pelaku kejahatan pembunuhan berencana dan dia dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan, oleh hakim, kira-kira gimana itu?
Karena memang Oke, bentuk negara kita memberlakukan hukuman mati itu bagi mereka pelaku kejahatan yang dengan sengaja melakukan kejahatan tersebut, entah itu pembunuhan berencana ataupun pengedar narkotika seperti itu. Sedangkan kebanyakan kan yang kita lihat para pelaku-pelaku tindak kejahatan ini notabene mereka itu anak-anak Tuhan yang mengaku percaya kepada Tuhan lah maksudnya. oke, Kira-kira pandangan maaf sedikit saudara saya, gimana? dulu coba simak dari pertanyaan Ibu. Berarti ini eh, example-nya berarti seorang anak Tuhan yang mengaku kepada Tuhan Yesus Kristus. Terus ia melakukan suatu rencana pembunuhan lah. Namun ia diadili, tetapi tidak jadi dihukum mati gitu, atau gimana? Ya, memang maksudnya tidak jadi hukuman mati. Kita kan tidak tahu pertimbangannya apa ya, pengambil kebijakan seperti itu. Cuman maksud saya ini kan yang terjadi fenomena yang terjadi di negara kita kan memberlakukan hukuman mati itu. Entah itu karena tindak kejahatan yang terencana atau misalnya tadi pengedar narkotika itu kan hukuman mati juga kalau dalam dalam taraf yang lebih besar seperti itu. Jadi kira-kira pandangan Bang Sega sendiri tentang pemberlakuan hukuman mati di negara kita yang notabene saya katakan tadi mereka-mereka ini pelaku-pelaku ini ya adalah mereka yang percaya kepada Tuhan, kira-kira seperti apa itu? Oke, sebenarnya kalau kita bilang melenceng jauh enggak juga ya, karena kita sama-sama membahasnya hukuman mati. Oke, jadi yang perlu dulu kita simak adalah ketika seseorang anak Tuhan sudah melakukan kejahatan, ya mau tidak mau kita bisa capkan sih itu bukan anak Tuhan. Karena anak Tuhan itu, yang takut Tuhan itu tidak mau melakukan kejahatan. Ya, jelas sampai di situ. Oke. Namun, kalau dibilang, oh tapi dia tetap Kristen. Oh, berarti kita bisa capkan itu adalah bahwasannya Kristen KTP. Namun, selanjutnya, kalau jadi setelah ia melakukan rencana pembunuhan nih, dan akhirnya ia diadili oleh negara, dan tetapi tidak dihukum mati, begitu ya Bu? Dia diadili tapi dijatuhi hukuman mati. Kita nggak usah ambil contohnya Sambo karena Sambo kan batal hukuman matinya. Nah, Maksudnya yang lain-lainnya. oke, berarti ini tetap dihukum mati ya? Ini ada kisah kan waktu kerusuhan di Sulawesi Tengah kan salah satu pelaku kan dia kan orang Kristen begitu dan dia dihukum mati waktu itu. Oke, berarti udah jadilah ya dia dihukum mati. Oke. Nah, ada tadi di dalam pembahasan saya. Ketika dia sudah melakukan pembunuhan itu, satu-satunya ini tadi di pembahasan saya, karena tindak pembunuhan menuntut hukuman mati. Tidak ada kesempatan untuk perbaikan. Yang ada hanyalah hukuman adil, dan satu-satunya hukuman yang adil karena tindak pembunuhan adalah si pembunuh menyerahkan nyawanya sendiri. Ya, mau tidak mau, sekalipun dia anak Tuhan, ataupun kita, kalau saya sendiri saya tidak setuju katakan dia anak Tuhan, ya, karena dia sendiri merencanakan pembunuhan. Nah, tapi kalau kita bilang tadi karena dia Kristen tetapi dia jadi dibunuh gitu, ya sudah menjadi bagian apa yang sudah dia lakukan. Ya. Artinya dia berani berbuat, dia berani bertanggung jawab apa yang sudah dia lakukan kejahatan itu, dan tentunya dia harus mendapatkan yang setimpal karena hukum di negara kita pun melakukan hal yang adil. Ya, sekalipun kalau kita lihat tadi dari contoh si Pak Sambo, ya mungkin dengan berbagai fenomena ataupun kronologis yang masih kurang akurat sehingga dia masih belum mendapatkan hukuman mati sekarang. Tapi kita jauh lah pembahasan dari situ. Ya, seperti itu pandangan saya, Ibu Mafis.
Oke, baik. Berarti pada dasarnya Bang Mei nggak setuju ya ada hukuman mati, meskipun pelaku itu yang dijatuhi hukuman mati itu tindak kejahatannya seperti misalnya contohnya Pak Sambo itu ya. Bukan tidak setuju, Bu. Saya udah bilang tadi, kalau kita bilang dari pandangan sudut rehabilitasionisme, memang tidak ada hukuman mati untuk kejahatan apapun. Tetapi sesuai dengan pandangan Alkitab, kasih tetap ada. Cuman tidak ada lagi kesempatan untuk perbaikan tentang apa yang sudah ia lakukan. Ia harus tetap menerima hukuman yang adil. Ya, hukuman yang adil itu ketika pun dia melakukan pembunuhan dan si pembunuh ini pun harus menyerahkan nyawanya. Ya, gitu, Bu. Jadi jadi bingung saya nanggapinya, Pak. Ya, Jadi posisi kamu di mana, Ihan? Terlepas dari tiga kelompok ini, atau kamu mau berdiri di antara tiga kelompok ini? Kenapa? Kamu punya alasan dan argumen juga. Apa argumennya? Ya, contoh seperti kamu mungkin berdiri di eh, rekonstruksionisme yang menerima hukuman mati terhadap kejahatan-kejahatan besar. Atau aliran yang pertama, rehabilitasionisme, bahwa dia menolak bentuk apapun kejahatan, tidak boleh ada hukuman mati. Ya, yang ketiga juga mirip-mirip dengan yang kedua, sama menyetujui hukuman mati, tapi terhadap kasus-kasus besar seperti itu. Nah, posisi kamu di mana? Mereka semua punya alasan dari banyak sisi ya. Nah, mereka juga punya dasar-dasar Alkitab. Nah, sekarang dalam penjelasan kamu dengan apa yang kamu sudah pelajari, tadi kan ada pertanyaan dua tuh ya. Bagaimana dalam konteks Indonesia yang memberlakukan hukuman mati? Nah, kamu sendiri setuju? Kenapa kamu setuju? Kan begitu. Nah, itu yang maksudnya teman-teman yang eh, menginginkan jawaban kamu di posisi yang pasti gitu. Oke, satu hal, kenapa saya tidak bisa mengambil kesimpulan bahwasannya yang lebih benar ini, yang lebih benar yang kedua, enggak, karena saya punya alasan. Satu, lihat dari pandangan Alkitab, ya mungkin itu tadi kita melihat bahwasannya punya kasih, berarti itu bisa kita ambil dari re mana Yang pertama, ya yang pertama. Nah, karena punya kasih. Sedangkan kalau kita rehabilitasionisme. ya betul, rehabilitasionisme. Sedangkan kalau kita mengambil sudut pandang dari hukuman negara, karena memang sudah harus itu yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, tentu ia berada di bagian retribusionisme, berpendapat bahwa hukuman mati sesuai untuk jumlah kejahatan, ya kejahatan yaitu kejahatan-kejahatan besar. Ya, sehingga itu argumen saya, sehingga saya tidak bisa anjurkan yang lebih bagusnya ini. Karena kita punya dua yang tidak bisa kita singkirkan salah dari antara kedua ini. Ya begitu menurut saya. Jadi kamu posisinya di mana? Nggak setuju hukuman mati. Sekalipun kamu ada di Indonesia. Itu dia, Bu. Kalau saya bilang tadi, kalau saya berada di dalam kasih Allah, mungkin saya tidak setuju dengan hukuman mati itu. Tapi kalau saya mungkin berada di dalam hukum negara, ya mau tidak mau saya harus melakukan keadilan. Enggak, Dia kamu harus membunuh bisa, berarti bukan berarti mereka yang sebagai hakim menetapkan hukuman mati bukan tidak punya kasih. gimana, Bu? Sekarang kan kamu harus lihat juga para pejabat yang punya
apa ya, kebijakan untuk menentukan hukuman mati terhadap kejahatan tertentu, bukan mereka tidak punya kasih loh. Iya betul, bukan mereka, tapi mereka kan melakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka, Bu. Nah, itu maksud saya. Jadi kamu sekarang warga negara Indonesia yang Nah, dimana hukuman mati itu diberlakukan. Setujukah kamu? Kalau tidak setuju kenapa dan setuju kenapa? Kan gitu. Jadi bukan abu-abu kalau kamu bilang punya kasih, itu posisinya juga tidak oke, begitu. berarti kalau kita berpandangan dari saya bilang saya setuju hukuman mati itu kalau saya sebagai warga negara Indonesia, ya. Terus kalau saya bilang juga tapi sama aja ya kembali-kembali terus ya seperti itu ya, Bu. Ya nggak Lebih tahu. kepastiannya di mana, Bu? Ujung-ujungnya kalau saya bilang saya posisi sebagai contohnya pelayan Tuhan, hamba Tuhan, apa tanggapan saya terhadap seorang pembunuh? Berarti saya mengatakan tidak pantas ataupun saya kurang setuju tentang hukuman mati itu. Oke, yang lain silakan kasih pendapat. Ya mungkin ada pendapat lain atau yang bilang hanya mengikuti kasih kasih Tuhan aja, tidak setuju tentang hukuman mati di Indonesia, ataupun hanya mengikuti hukuman Indonesia di luar dari kasih Tuhan, boleh. Kalau Ibu Mafis setuju hukuman mati. Ya, sebagai warga negara, Bu, dengan kan ada ketentuan-ketentuan yang kan pemerintah kan tidak sembarang juga ambil kebijakan, Bu. Kan hanya kasus-kasus tertentu yang eh, mendapatkan hukuman mati. Seperti tadi saya katakan pembunuhan berencana itu kan direncana berarti dia dalam keadaan sadar gitu melakukan pembunuhan dan menurut saya hukuman yang adil betul apa kita hukum kasih itu perlu kita berlakukan tapi kan kita juga harus menurut dengan hukum negara kita yang berlakukan karena saya pernah baca kesaksian mereka yang dijatuhi hukuman mati sebelum mereka sebelum mereka menerima hukuman mati itu kan ada pembinaan, ada bimbingan dari rohaniawan seperti itu. Dan saya lihat mereka sudah memang betul-betul siap dengan menerima konsekuensi itu karena sudah sadar bahwa memang sudah pelaku kejahatan. Mereka sudah menyadari, mengakui, dan minta pengampunan. Dan hukuman mati itu menurut dia sudah sepantasnya dia terima seperti itu. Saya pernah baca kesaksian. Dan itu memang tidak bisa dipungkiri karena kita hidup di Indonesia yang memberlakukan hukuman mati mau seperti tadi kata mau mati. Saya tetap setuju Bu karena pelaku kejahatan apa namanya yang direncanakan seperti itu kan berarti dia tidak manusiawi seperti itu. Sama halnya dengan pengedar narkoba. Dia demi kepentingan pribadinya membunuh ribuan atau ratusan generasi muda atau orang manusia lah seperti itu dengan mengedarkan narkotika seperti itu. Jadi bagi saya itu efek jerah juga bagi mereka yang melakukan kejahatan dengan sengaja. Jadi saya setuju, Bu. Oke, terima kasih Ibu Mafis. Ini ada 20-an orang. Siapa yang setuju hukuman mati? Atau tidak hukuman mati? Menambahkan, Bu, Ya, silakan. memang pelik ya antara hukuman mati dan hukuman tidak mati. Karena eh, kasusnya itu sangat kontroversial di tengah-tengah masyarakat. Contohnya, beberapa tahun yang lalu kan ada pembunuhan seseorang yang membunuh berpuluh-puluh orang, bahkan dikubur di halaman rumahnya. Nah, ini kalau kita mengasihi orang yang membunuh, bagaimana pihak yang dibunuh maupun keluarganya? Apakah kita tidak mengasihi mereka? Kalau soal akhirnya bertobat, nah itu urusan nanti. Tetapi yuridisnya, hukumnya, apakah semudah itu? Sebab kalau tidak dihukum mati berarti cuma dihukum 15 tahun, 20 tahun, atau hukuman seumur hidup.
Kalau sudah bertobat dan sebagainya, ada pengurangan lagi. Nah, ini memang tidak gampang menentukan ini. Tapi pada prinsipnya, tadi disampaikan ada kasih. Memang kalau dilihat dari Alkitab, Daud itu membunuh, berzina dan membunuh. Tetapi sedemikiannya Daud minta ampun atau bahkan tidak akan berbuat lagi. Nah, itu cerita Daud. Tetapi yang terjadi di masyarakat seringkali terjadi pembunuhan. Apakah ini tidak ada pemikiran ya bahwa hukuman itu jangan sampai tidak, meskipun tidak istilahnya hukuman mati, tetapi hukuman seperti apa yang bisa menjerat orang itu sampai itu berakibat kepada orang lain tidak akan melakukan. Kalau cuma 15 tahun, 10-20 tahun ya. Kalau membunuh sampai 40 orang, masa seadil itu atau setidak adil itu? Ya itu, Mei. Oke, kita batasi waktu ya, karena kita masih ada 5 kelompok. Yang perlu teman-teman perhatikan nanti, Ihan ya, sebenarnya di dalam bukunya Norman L. ini, dalam Perjanjian Lama, ada kasus-kasus yang dituliskan yang mendapatkan hukuman mati. Jadi ada di atas 20 kasus, termasuk di dalamnya itu adalah kasus karena membunuh, kemudian nubuat palsu, kemurtatan, ya, perzinahan, pemerkosaan, incest. Itu semua ada ayat-ayat firman Tuhannya yang dimana dalam Perjanjian Lama itu ada yang diberlakukan hukuman mati. Lalu kemudian di negara kita memberlakukan juga hukuman mati. Memang kalau dibuat voting, pasti ada yang setuju dan tidak setuju terhadap hukuman mati. Nah, di Indonesia menetapkan hukuman mati itu sudah mempertimbangkan ya, dari sisi HAM dan lain sebagainya, sehingga Indonesia menetapkan hukuman mati itu. Nah, karena kita ada di Indonesia, setuju atau tidak setuju, maka hukuman yang ditetapkan oleh negara kita, ya kan, itu diberlakukan. Nah, sekali lagi, hukuman mati itu sama seperti dua aliran yang ada tadi dalam bukunya Norman L. ya, rekonstruksionisme. Dia menyetujui hukuman mati terhadap kejahatan-kejahatan besar. Kalau dalam konteks sekarang, kejahatan besar itu seperti narkoba, ya kan, perencanaan pembunuhan dengan sengaja. Itu termasuk adalah kasus besar, gerbong narkoba dan kejahatan-kejahatan yang lainnya yang dianggap itu adalah hukuman mati, hukuman besar, hukuman yang memang mendapatkan hukuman mati. Lalu bagaimana dengan hukuman mati dalam Keluaran 20 ya, atau hukum Taurat, jangan membunuh. Sekali lagi kita harus melihat bagian itu dalam konteks yang yang benar, dalam pengertian yang benar. Maksudnya itu adalah salah satunya, sebagai masyarakat tentu kita tidak punya hak untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kita. Artinya kita tidak diizinkan juga sembarangan membunuh gitu ya, atau menghukum mati orang gitu ya, karena kita dirugikan atau karena membunuh keluarga kita, lalu kita juga membunuh dia. Nah, itu salah satu hukum yang diterapkan agar kita tidak bisa menyelesaikan atau melakukan pembunuhan dengan bebas, dengan menurut kebenaran kita. Nah, itu salah satu yang diterapkan untuk bangsa Israel, karena itu untuk bangsa Israel. Mereka tidak boleh semena-mena. Maka kalau itu adalah perintah Tuhan berdasarkan kesalahan bangsa Israel ya, seperti bangsa Israel juga kalau kita lihat banyak yang mati juga di padang gurun ya, dan lain sebagainya. Jadi memang ini kontroversi ya kalau kita dimintain pendapat atau kita buat voting terhadap hukuman mati. Tapi inilah yang terjadi di tengah bangsa kita. Ada 10 negara yang menetapkan hukuman mati, termasuk Iran, Amerika, ya, Cina,
Vietnam yang memberlakukan hukuman mati. Jadi teman-teman, kalaupun memang ada di posisi yang pertama tidak menyetujui hukuman mati, ya nggak apa-apa, itu sah-sah saja ya. Dan itu juga ketika kita tidak setuju terhadap hukuman mati, kita juga nggak dihukum, tidak mendapat sanksi hukum. Karena tadi semua kita punya hak untuk mengutarakan pendapat, karena bangsa kita adalah bangsa demokrasi, tetapi juga bukan melakukan tindakan-tindakan penyerangan terhadap negara karena ketidaksetujuan kita kepada hukuman mati yang ditetapkan. Gitu ya. Oke, thank you Ihan. Memang ini tidak akan selesai. Kita lanjut ke kasus yang lain. Thank you.